Selamat malam Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara, juga teman-teman dan adik-adik sekalian. Di penghujung tahun 2021 ini, kita bersama-sama akan bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang sudah membersamai pesiarahan hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Kita pun akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari sabdanya untuk merefleksikan pesiarahan hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Tapi sebelumnya, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita pada malam tutup tahun ini. Kini, marilah kita mengawali ibadah malam tutup tahun ini dengan memuji Tuhan. Mari kita menyembah Allah yang Maha Kudus. Mari kita meninggikan Allah yang Maha Tinggi. Dan mari kita menyerahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita di dalam pimpinan Tuhan. Saat malam hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat malam hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah malam tutup tahun ini berlangsung dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, Putra yang kelahirannya membawa pesan bahwa Allah senantiasa membersamai kita, dan Roh Kudus yang telah senantiasa menolong dan menuntun kita di sepanjang tahun 2021 ini. Oleh sebab itu, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Amin.
Ada banyak pilihan bagi kita untuk menghabiskan malam tutup tahun dan menyambut tahun yang baru. Mungkin ada orang-orang yang lalu memilih untuk menghabiskannya di dalam kemeriahan pesta mungkin, atau mungkin menghabiskannya dengan kegiatan-kegiatan lain yang mengasyikkan. Tetapi pada saat ini kita ingin mengakhiri tahun 2021 ini dengan mencari kehendak Tuhan, merefleksikan perjalanan kita sepanjang tahun ini di dalam terang sabda Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut sabda Tuhan. Mari kita nyatakan kerinduan kita untuk dibentuk bagaikan bejana, untuk menjadikan kehidupan kita bagaikan alat di rumah Tuhan, supaya Tuhan membentuk kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya, memakai kita sebagaimana rencananya, dan menjadikan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus yang sempurna di dalam segenap jalan hidup kita, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan-Mu, atas setiap berkat-Mu, atas segenap anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang perjalanan kami di tahun 2021 yang akan segera kami tinggalkan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi kami sadar Tuhan,
bahwa tiada ungkapan syukur, tiada ungkapan untuk memuliakan Engkau yang lebih baik ketimbang mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari isi sabdamu. Kami rindu sabdamu ini membentuk kami menjadi semakin seturut dengan kehendak-Mu. Membentuk kami bagaikan bejana, membentuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus hadir, menyentuh kami, membuka hati kami, menjernihkan pikiran kami, sehingga di dalam segenap keterbatasan dan kerapuhan kami boleh mengerti apa kehendak-Mu. Dan nantinya Roh Kudus-Mu juga yang akan menolong dan menuntun serta memampukan kami untuk bisa memelihara serta mewujud nyatakan kehendak-Mu itu di dalam keseharian hidup kami. Sehingga kami tidak hanya berhenti menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu di dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, setiap hamba-Mu sudah memberi diri untuk disentuh, diubahkan dan diteguhkan oleh kebenarannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengaturkan syukur dan permohonan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dan memusatkan perhatian kita pada sabda Tuhan yang tercantum di dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-12. Zakaria pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-12. Demikianlah sabda Tuhan. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh pengharapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Saya ingin mengajak kita lebih memusatkan perhatian pada bagian yang pertama atau ayat 12a. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang bersedia untuk mendengarkannya, merenungkannya, serta berupaya memelihara kebenarannya di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ibu bapak, saudari, saudara, juga kawan-kawan dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Hari Minggu 26 Desember 2021 yang lalu, jadi tepat sehari setelah Natal, kita kehilangan seorang yang sangat penting. Namanya adalah Desmond Mpilo Tutu. Kalau mungkin ada di antara kita yang belum mengenal siapa itu Desmond Tutu, begitu dia lebih sering dipanggil,
Ia adalah uskup agung berkulit hitam yang pertama di gereja Anglikan. Di samping itu, Desmond Tutu adalah seorang aktivis yang dengan sangat gigih menentang apartheid atau hukum yang memisahkan ras. Dia juga aktif berjuang untuk menentang banyak bentuk ketidakadilan yang lain. Dan yang semakin membuat banyak orang kagum, ia juga teguh untuk berjuang dalam setapak nirkekerasan. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan ketika mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyebut Desmond Tutu sebagai sesosok kompas atau petunjuk arah moralitas. Dan juga tampaknya tepat belaka ketika seorang Miroslav Volf, beliau adalah guru besar dari Yale Divinity School, yang meratapi kepergian Desmond Tutu dengan ungkapan, kiranya kita bisa meneladani Kristus dengan cara yang sama sebagaimana Tutu meneladani Kristus. Nah, mengingat sumbangsih Tutu itu begitu besar, baik bagi kekristenan, bahkan juga bagi keseluruhan umat manusia, tentu ada banyak hal yang bisa dan patut kita bicarakan, kita cermati, kita pelajari mengenai sosok maupun kiprahnya. Tapi pada saat ini saya hanya ingin mengajak kita untuk mencermati sepenggal saja kata-kata penerima penghargaan Nobel untuk perdamaian ini dalam sebuah wawancara di tahun 1992 yang silam. Sebagai catatan, sehari sebelum wawancara itu dilakukan, Desmond Tutu baru saja menghadiri upacara pemakaman 42 korban pembantaian di kota Baipatong, Afrika Selatan. Peristiwa tragis ini menjadi batu sandungan bagi upaya untuk mewujudkan demokrasi multirasial. Jadi demokrasi yang tidak hanya melibatkan kulit putih, tetapi juga melibatkan kulit hitam dan kulit berwarna yang lain di Afrika Selatan. Tragedi ini merupakan pukulan besar. Dan bagi seorang pejuang kemanusiaan seperti Tutu, peristiwa tragis ini jelas menjadi kehilangan yang luar biasa. Menariknya, di tengah situasi itu, Desmond Tutu berujar jernih dengan merujuk kepada sabda Tuhan di dalam Zakaria 9 ayat 12 yang baru saja kita baca tadi. Tutu berkata, "Saya bukanlah seorang optimis. Saya adalah seorang tahanan yang penuh harapan. I am not an optimist. I am a prisoner of hope." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi saya kata-kata Tutu tersebut patut kita renungkan bersama-sama di penghujung tahun 2021 ini. Pertama-tama karena tahun 2021 adalah tahun yang menurut saya begitu berat, bahkan gelap bagi kita. Pandemi COVID-19 ternyata belum juga berakhir. Bahkan di pertengahan tahun 2021 yang lalu, gelombang kedua pandemi menghantam kita. Banyak di antara orang-orang yang kita kenal dan kita kasihi terinfeksi serta terdampak olehnya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang kita kasihi direnggut dari kita oleh gelombang yang kedua itu. Di samping itu,
Di tengah situasi yang kelam tersebut, ternyata banyak pihak yang lantas mengobrol optimisme sedemikian rupa sehingga menurut saya ada wabah optimisme yang beracun. Optimisme yang membuat kita terlena. Optimisme yang membuat kita lari dari kenyataan. Oleh sebab itu sekali lagi, kata-kata Tutu menjadi penting dan menarik. Karena ia mengajak kita bukan untuk menjadi seorang optimis, melainkan menjadi seorang tahanan pengharapan. Apa tuh maksudnya? Pertama-tama, pengharapan memampukan kita untuk memandang, untuk menerima, untuk menghadapi realitas kehidupan kita secara utuh. Optimisme dan pesimisme mendorong kita hanya untuk melihat realitas kehidupan secara parsial atau sebagian saja. Dalam hal ini optimisme memusatkan perhatian pada hal-hal yang baik dari kehidupan. Sementara pesimisme memusatkan perhatian pada hal-hal yang buruk saja dari kehidupan. Pengharapan tidak demikian. Pengharapan itu memandang, menerima, dan menghadapi hal-hal yang baik sekaligus hal-hal yang buruk dari kehidupan ini dengan keyakinan penuh bahwa di balik kesemuanya itu ada pemeliharaan dan penyertaan Allah. Marilah kita mengambil galur B.1.1.529 dari SARS-CoV-2 atau yang lebih lazim disebut sebagai varian Omikron sebagai contoh. Seorang yang optimistis akan sekedar memusatkan perhatian pada informasi bahwa berdasarkan informasi dan data yang ada sejauh ini, manifestasi klinis varian Omikron ini lebih ringan daripada varian Delta. Jadi ketika mendengar varian Omikron sudah masuk di Indonesia, santuy saja. Gejalanya ringan kok, lebih ringan daripada varian Delta, santai saja. Itu optimis. Sebaliknya, orang yang pesimis akan memusatkan perhatian pada informasi bahwa varian Omikron ini 5 kali lebih menular ketimbang varian Delta. Mereka akan mengatakan, oke ya, tetapi ini jauh lebih menular loh. Kalau banyak yang terdampak, yang terinfeksi, bagaimana fasilitas medis kita? Bisa kalang kabut nanti. Itu optimis dan pesimis. Lantas bagaimana dengan orang yang berpengharapan? Seorang yang berpengharapan akan menerima secara berimbang dan utuh kedua sisi informasi itu. Dia akan melihat bahwa ya, berdasarkan informasi yang ada, ini 5 kali lebih menular. Dan ya betul, tampaknya gejala klinisnya lebih ringan. Dia menerimanya secara utuh, kedua sisi dari realitas tersebut. Tetapi ia tidak kehilangan sedikit pun keyakinan bahwa Allah akan terus membersamainya dalam menghadapi varian Omikron tersebut. Dan yang kedua, ibu bapak, saudara dan saudara, kawan-kawan juga adik-adik yang terkasih, optimisme itu sekadar merupakan sebuah keyakinan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Jadi orang yang optimis hanya yakin bahwa wis toh, ini semuanya akan jadi lebih baik. Jangan murung, ayo kita bersemangat, ayo kita bersukacita. Tetapi seseorang yang berpengharapan itu akan memiliki keteguhan, akan memiliki komitmen untuk mewujud nyatakan keadaan yang lebih baik bersama Allah dan sesama kita.
Jadi bukan sekadar yakin bahwa keadaan yang lebih baik itu akan datang suatu saat, seperti orang-orang yang optimis. Tetapi orang-orang yang berpengharapan akan mengatakan bahwa saya akan berjuang bersama Allah, bersama orang-orang di sekitar saya untuk mewujud nyatakan keadaan yang lebih baik itu. Kembali kepada contoh mengenai varian Omikron tadi. Seorang yang optimis akan sekadar meyakini bahwa kita pasti bisa melewati gelombang varian Omikron. Bukankah kita sudah pernah melewati gelombang varian Delta? Namun, seseorang yang berpengharapan akan bertanya, apa toh yang bisa dan perlu aku lakukan bersama keluargaku dan orang-orang di sekitarku untuk menghadapi dan melewati gelombang varian Omikron yang mungkin saja akan mewujud nyata itu. Oh, saya bisa dan perlu tetap berdisiplin menjalankan 5M. Jadi ketika banyak orang lain sudah semakin terlena, banyak orang lain sudah lelah untuk berdisiplin, dia mengatakan bahwa karena saya berpengharapan, saya akan melakukan segala sesuatu yang saya bisa untuk mewujud nyatakan keadaan yang lebih baik itu. Saya akan tetap mencuci tangan, saya akan tetap mengenakan masker, saya akan tetap menjaga jarak, saya akan tetap sedapat mungkin menghindari kerumunan, dan saya akan tetap sedapat mungkin mengurangi mobilitas. Di samping itu, saya juga akan patuh untuk menerima vaksinasi maupun boosternya nanti. Kesemuanya itu dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan senantiasa membersamai kita, dan kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sabda Tuhan dalam Zakaria 9 ayat 12, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Marilah kita kembali ke kota benteng sejati kita, yakni Tuhan Allah sendiri. Dan sebagaimana seorang Desmond Tutu, marilah kita meninggalkan tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022, bukan sebagai seorang yang optimis, melainkan sebagai seseorang yang penuh pengharapan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan dan menghayati sabda Tuhan tadi, sembari mendengar dan melantunkan sebuah kidung yang menurut saya mencerminkan dengan sangat baik spiritualitas penuh pengharapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Desmond Tutu tadi, sebagaimana juga yang diungkapkan oleh penulis kitab Zakaria. Judul kidung itu adalah Holy Darkness. Di dalam kidung ini kita diajak untuk menerima kenyataan bahwa kadangkala jawaban Tuhan itu seperti tersembunyi dari penglihatan kita. Tetapi kita yang berpengharapan akan menanti di dalam keheningan. Kita yang berpengharapan akan merengkuh kegelapan. Karena apa? Karena kita yakin bahwa justru di jantung kegelapan itu akan ada kedamaian sejati, akan ada kekuatan sejati, akan ada penghiburan sejati dari Tuhan. Marilah kita nyanyikan bersama Holy Darkness. Holy darkness,
Blessed night, heaven's answer hidden from our sight. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. I have tried you in fires of affliction. I have thought your soul to grief. In the barren soil of your loneliness, there will I plant my seed. Holy darkness, blessed night, heaven's answer hidden from our sight. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. I have thought you the price of compassion. You have stood before the grave. Though my love can seem like a raging storm, this is the love that saves. Holy darkness, blessed night, heaven's answer hidden from our sight. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, ketika kami bersama tengah menyongsong tahun 2022, berikanlah kepada kami ya Tuhan, keteduhan batin untuk bisa menerima dan berdamai dengan hal-hal yang tidak kuasa kami ubah di dalam pesiarahan kehidupan kami. Namun ya Tuhan, berikanlah kepada kami juga keberanian untuk bisa memperjuangkan, mengupayakan hal-hal yang memang bisa kami ubah. Pun rahmatilah kami dengan hikmat surgawi untuk bisa mengenali perbedaan di antara keduanya. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup hari lepas hari dan mensyukuri setiap saat, baik suka maupun duka yang telah, sedang, dan akan Engkau berikan kepada kami. Mampukanlah kami untuk bisa menghayati pergumulan hidup kami sebagai setapak menuju kedamaian sejati. Dan mampukanlah kami untuk bisa memandang serta merengkuh kehidupan kami dan dunia ini sebagaimana Kristus Yesus sendiri memandang dan merengkuhnya. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa berpengharapan di dalam Engkau dan menyerahkan diri kami ke dalam tuntunan-Mu, sehingga kami dapat senantiasa mensyukuri kehidupan kami yang rapuh ini bersama-sama dan di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu, Bapak, saudari dan saudara, kawan-kawan juga adik-adik sekalian, sebagaimana yang sudah kita diskusikan tadi, tahun 2021 memang adalah tahun yang berat, bahkan gelap bagi kita. Sepanjang tahun 2021, seolah-olah Tuhan mengundang kita untuk menjumpainya dalam kegelapan. Bahkan untuk memeluk kegelapannya yang kudus itu. Namun, di sepanjang tahun 2021 kita juga diajar bahwa justru di jantung kegelapan itulah kita mendapati pengharapan sejati. Oleh sebab itu, marilah kita meninggalkan tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022 bukan dengan optimisme, tetapi dengan pengharapan. Dengan keyakinan teguh bahwa kasih Tuhan senantiasa mengiringi kita dan sayapnya senantiasa melindungi kita. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku, ku maju dalam terang kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah malam tutup tahun ini telah usai. Marilah kita mengakhirinya dengan kembali memuji Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita yakin bahwa kendati jalan kita gelap, Tuhan itu adalah kasih. Dan itu adalah penghiburan kita. Kita mau menyatakan keyakinan kita bahwa di atas duka bercahayalah pelangi kasih Tuhan kita. Jalan hidup tak selalu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan
dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Selamat malam dan selamat menyongsong tahun 2022 bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih kita. Tuhan memberkati kita dan memberikan kita pengharapan. Amin.